Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dengan curahan nikmat-Nya, limpahan karunia-Nya yang tidak pernah terputus kepada kita sampai detik ini, sehingga dengan itu semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap taat beribadah kepadanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, suri teladan mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ada satu perkara yang patut kita renungkan, di mana akhir-akhir ini sangat sering mencemaskan banyak manusia terkait masalah ar-rizq awil ma'isha, masalah rezeki atau sumber penghidupan manusia itu. Di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini, ya, adanya konflik yang terjadi antar negara, kemudian mengakibatkan krisis energi, ya, bahkan di berbagai tempat masih terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat setempat. Bahkan sampai hari ini kita menemukan harga-harga di pasar semakin mahal. Tentu kejadian ini banyak manusia semakin panik, hatinya gelisah, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Mereka berpikir bagaimana nanti keluarga saya, anak-anak saya, bagaimana masa depan anak-anak saya, dan berbagai pemikiran yang muncul di benak mereka. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ayat-ayat Allah, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan sebuah prinsip hidup, prinsip yang sangat mulia, sebuah keyakinan yang menjauhkan kita dari kekhawatiran tentang dunia ini, kekhawatiran tentang masa depan. Apa keyakinan itu? Allahu huwal mudabbiru kulla syai', bahwasanya Allah adalah maha mengatur segala sesuatu, termasuk rezeki kita, apa yang kita makan hari ini dan apa yang kita pakai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya yang sangat masyhur. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalqahu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, thumma yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutuslah kepadanya al-malak, malaikat, fayu'maru bi kitabati rizqihi wa ajalihi wa amalihi, lalu malaikat yang diutus diperintahkan untuk mencatat rezekinya, amalnya, dan juga ajalnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saat kita belum lahir, bahkan belum sempurna penciptaan kita, Allah sudah mengatur, sudah menetapkan rezeki kita. Artinya apa? Rezeki kita tidak akan bertambah karena kekhawatiran kita, dan tidak akan berkurang karena adanya krisis yang menimpa, yang sedang atau yang bahkan akan terjadi. Semuanya masuk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Hud, di ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk yang melata di atas permukaan bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin rezekinya. Ayat yang mulia ini memberikan pesan yang sangat dalam. Semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, yang kecil
atau yang besar, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik mukminnya ataupun kafirnya, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i, sesungguhnya ruh al-qudus, malaikat Jibril, membisikkan kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril mendatangiku kemudian membisikkan kepadaku bahwasanya seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya dan ajalnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia ketika memikirkan kehidupan kita, apalagi dalam masalah rumah tangga, memikirkan anak-anak kita, bagaimana mereka nantinya, kita khawatir, cemas luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur rezeki mereka dan tidak akan tertukar. Rezeki itu seperti ajal, la yastakhir wa la yastaqdim, tidak bisa dipercepat atau diundur. Rezeki itu akan datang kepada kita di tempat dan waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Hadis ini jangan kita jadikan sebagai alasan untuk kita bersantai tanpa usaha. Justru hadis ini memberikan kita motivasi, dorongan agar kita lebih semangat di dalam mencari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita. Jangan sampai karena kekhawatiran kita membuat kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita khawatir tentang masa depan keluarga kita sehingga kita menjerumuskan diri dan keluarga kita ke dalam dosa riba. Kita khawatir dengan keluarga kita sehingga kita menjerumuskan diri dan keluarga kita ke dalam dosa judi. Nauzubillah. Kita khawatir dengan keluarga kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam masalah mencari nafkah ini. Nabi mengatakan, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Takutlah engkau kepada Allah dan carilah rezeki itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Dan ingat, segala sesuatu yang kita kejar tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan bagian untuk kita tidak bisa kita paksa untuk menjadi milik kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah terbesar manusia hari ini bukan karena kurangnya peluang untuk bekerja ataupun kurangnya rezeki, bukan, tetapi karena lemahnya keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa masih banyak manusia semakin hari semakin gelisah, padahal mereka memiliki kekayaan, mereka bisa menyimpan makanan yang bisa dimakan berhari-hari, bahkan hartanya tidak habis dalam waktu setahun, saking kayanya. Lalu mengapa mereka masih gelisah? Karena mereka terlalu bergantung kepada dunia, sandaran utamanya manusia. Mereka khawatir akan bangkrut kalau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menjadikannya kaya, tidak mendapatkan proyek misalnya, atau misalkan tidak bisa mendapatkan gaji, khawatir takut miskin. Kemana keyakinan kita kepada Allah? Kemana keyakinan kita bahwa Allahu huwar razzaq, bahwa Allah adalah yang maha memberi rezeki? Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
kunci ketenangan, kunci kebahagiaan bukan pada stabilnya ekonomi kita, tetapi ada pada kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita sudah yakin bahwa Allah yang maha mengatur segala sesuatu, maka kita akan berusaha mencari pintu-pintu rezeki yang Allah siapkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya telah banyak mengajarkan kita jalan-jalannya, bagaimana membuka pintu-pintu rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk kita. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita al-ikthar minal istighfar. Ini yang pertama, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepadanya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Nuh di ayat ke-10 sampai 12. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampunlah kalian kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah, innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Dialah yang maha pengampun. Jika kita termasuk orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian hujan yang sangat lebat, di mana hujan ini dapat menumbuhkan tanah yang tandus, yang kering menjadi subur, lalu kemudian menumbuhkan tanaman yang bisa menghasilkan makanan. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa memohon ampun kepadanya. Apalagi jaminan Allah, yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta untukmu dan anak-anak. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya al-istighfar merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya. Kemudian demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki setiap hamba itu. Kemudian yang kedua, at-tawakkul 'ala Allah. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana tawakal itu sebetulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziqtum kama turzaqut thair. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Mereka atau ia pergi di pagi hari dalam kondisi perut lapar, kemudian pulang di sore harinya dalam kondisi perut kenyang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana seekor burung. Ia tidak menunggu makanan sampai ke sarangnya. Apa yang dilakukan? Ia bergerak, terbang ke sana kemari. Artinya dia memulai paginya dengan berusaha. Dengan berusaha. Mungkin dia terbang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini merupakan sunnatullah, bahwa rezeki itu dijemput dengan usaha. Dan di saat yang sama, perhatikan, seekor burung ini tidak pernah cemas, khawatir besok makan apa. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Kalau tidak ada makanan yang bisa dimakan untuk keesokan harinya, luar biasa paniknya. Akan tetapi seekor burung tidak. Karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Dan ini bentuk tawakal yang sesungguhnya. Ia menyandarkan sepenuhnya kepada Allah setelah dia melakukan usaha yang cukup. Kemudian berikutnya,
Yang ketiga, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara kunci untuk membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibnu Adam, tafarraq li'ibadati amna sadruka ginan." Wahai anak Adam, fokuslah kalian beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi sadraka ginan, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, wa asuddu faqraka, dan aku akan tutupi kefakiranmu, wa illa taf'al amla yadayka syugulan walam asuddu faqrak. Kalau engkau tidak melakukan, niscaya aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, walam asuddu faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Kita senantiasa dibuat sibuk dengan urusan dunia. Siang malam kita sibuk mengurus dunia-dunia, tetapi Allah tidak pernah tanamkan kebahagiaan dalam diri kita. Kenapa? Kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, as-sadaqah. Rajin bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, yang kalian sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kalian. Kita dibuat khawatir kalau bersedekah, berinfak, bagaimana keluargamu akan makan. Sehingga di dalam hati kita tertanam sifat bakhil. Tidak hanya kefakiran yang dibisikkan, ya'murukum bil fahsya. Kita didorong untuk melakukan perbuatan yang fahish. Ya. Kita didorong untuk melakukan perbuatan yang tercela. Kita dijerumuskan ke dalam dosa riba, dosa judi, merampak, mencuri dan sebagainya. Wallahu ya'idukum maghfirah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan al-maghfirah, ampunan. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamra." Takutlah engkau kepada neraka meskipun dengan bersedekah sebiji korma. Artinya dengan bersedekah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka. Kemudian apalagi jaminan orang yang selalu bersedekah? Al-fadla, kekayaan. Nabi mengatakan, "Ma naqasat malun min sadaqah." Harta tidak berkurang dengan bersedekah. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi dunia yang sangat mencemaskan ini, seharusnya kita sebagai orang yang beriman menjadi orang yang paling bahagia, karena kita yakin bahwa Allah yang maha memberi rezeki, yang mengatur segala rezeki kita, urusan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terus bergantung untuk setiap kebutuhan kita. Kita terus bergantung kepada manusia, sementara hati kita kosong dari bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa khawatir, mengetuk banyak pintu agar bisa mendapatkan harapan. Tetapi kita lupa dengan satu pintu yang tidak pernah tertutup. Selama kita selalu mengandalkan manusia, maka selama itu pula kekhawatiran akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi tatkala kita yakin kepada Allah, maka disitulah ketenangan, kebahagiaan akan muncul, dan Allah akan memberikan satu rezeki, satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat qanaah. Selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan ingat, bukan banyaknya bantuan manusia yang menjadikan kita bahagia, tetapi karena kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. أقيموا استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله